Oke, pagi ini saya mau slicing UI lagi ya. Nah, halamannya itu yang ini, teman-teman. Kategori satu, oke. Kategori 2 dan kategori 3. Kategori 4 boleh juga ya, teman-teman. Kita coba bikin sampai 4 ya pagi ini. Cukup cukup simple sebenarnya UI-nya. Nah, seperti biasa kita bikin modulnya dulu ya, teman-teman. Nah, kita bikin modulnya di sini, kita tambahin kategori ya. Kategori 1 sampai 10 ya. Saya tambahin 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bikin dulu modulnya. Kita save, lalu kita generate ya. Seperti biasa, teman-teman. Oke, setelah di generate, dia akan ada di sini ya. Di modul, di mana nih? Di slicing UI. Nah, sudah masuk ya. Kategori 1 sampai kategori 10. Lalu kita masukkan ke menunya. Nah, menunya kita ada di sini ya. Slicing UI. Nah, di sini tinggal kita tambahin ya. Kategori 1 sampai 10. Kita import. Kelihatan nggak tuh teman-teman di TikTok nih? Ya, import ya. Nah, ini masih analyzing, kita tungguin aja ya. Nah, gini ya, kategori 1. Nanti bakal muncul di bawah. Saya resize sedikit supaya nggak overflow. Nah, nanti dia akan muncul di bawah ya. Di mana nih? Belum ya? Oh, oke, saya tambahin dulu aja ya. Sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekalian ya, teman-teman. Kita tambahin sampai 10. Kategori 1, kategori 2, 3, 4, 5, 6, which kebanyakan. 6, 7, 8 ya. 8, 9, 10. Kita save. Kita hot reload dulu ya, supaya muncul di menu nih, yang di sebelah kiri. Kita lihat. Oke, sudah ke-update? Belum ya? Kita hot restart lagi, teman-teman. Mungkin ada problem ya. Kita lihat di tab problem. Nah, ada problem ya. Jadi hapus saja. Kita hot restart lagi. Oke, good. Sudah muncul kah? Sudah muncul ya. Kategori 1. Nah, itu kalau teman-teman lihat ada overflow juga ya. Ya, sebaiknya diperbaiki sih. Kalau mau diperbaiki, boleh juga. Kita perbaiki di sini, di side menunya ya. Nah, supaya tidak overflow seperti tadi tuh. Nah, gimana Bang cara memperbaikinya? Gampang. Kalian lihat bagian yang overflow itu kan label ya. Nah, labelnya ini dikasih em, ada beberapa solusi sih yang bisa diterapkan ya, teman-teman. Sebenarnya bisa juga pakai fitted box, itu juga bisa nih. Kalau pakai fitted box, coba ya. Nah, dia akan menyesuaikan teman-teman dengan space yang ada tuh, ya. Overflow-nya hilang. Jadi bisa pakai yang namanya fitted box tuh, ya. Tuh, kita pakai fitted box saja. Overflow-nya coba kita hapus. Ya, kita hapus, kita pakai fitted box aja ya, teman-teman ya. Jadi nanti ya ada kalanya teksnya akan terlihat lebih kecil ya. Kalau misalnya dia itu nggak muat, oke? Jadi kita pakai fitted box saja, oke? Belajar ngoding dari awal, basic pemrograman sih. Itu dulu sih yang paling penting ya.
Lanjut ke add kategori 1. Kita coba bikin slicing UI menu list. Kita coba ya bikin kita coba buka yang pertama ya, kategori 1. Nah, kita buka. Set. Nah, UI-nya seperti ini, simple sih ya. Kita masuk ke controller, kita bikin data dummy-nya. Kita bikin data dummy kategori ya. Di sini ada kategori name sama icon. Kita balik ke view lagi. Nah, lalu kita bikin, nah ini bisa pakai grid bisa, pakai list view bisa ya, teman-teman ya. Di sini yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan list view aja. Kita pakai list view, list builder. Set. Nah, jadi seperti ini. Silakan tambahkan padding ya. P20, tambahin padding. Nah, lalu kita bikin desain itemnya ya. Kita return sebuah con image ya, teman-teman. Container with image. Seperti ini, kita kasih jarak 12 MB ya. Kita kasih jarak MB 12, set. Oke. Setelah itu kita kasih child. Nah, itu udah bisa pakai stack ya, teman-teman. Kita pakai stack aja. Nah, kita kasih layer hitam yang dia itu transparan nih. Opacity-nya saya kasih 0,4 aja. Save. Nah, kita kasih opacity 0,4 ya supaya tidak terlalu. Oke, 3 aja kayaknya. Nah, kita pakai 0,3 atau 0,2 juga boleh ya, teman-teman. Silakan. Jangan lupa kontainernya dikasih klip ya. Klip anti alias. Sip. Nah, setelah itu masih di dalam stack, kita em, bikin row, teman-teman. Bikin row, di sebelah kiri kita bikin apa tuh? Itu apa ya? Itu maksudnya gambar sih. Maksudnya gambar ya, teman-teman ya. Nah, ini di bawahnya, setelah kontainer, kita bikin kolom aja. Kita bikin teks B30, tulisannya shoes. Lalu kita kasih jarak 6, kita bikin teks 14. Tulisannya adalah jeans. Save. Warnanya nggak kelihatan, kita kasih warna putih ya. Nah, kita kasih warna putih. Set. Good. Kolomnya kita bungkus dalam kontainer, kita kasih lebar 100. Nah, lalu kita pengen bikin dia ke bawah dan kiri ya, teman-teman. Berarti kita pakai cross start. Kita kasih cross start, lalu kita tambahkan padding 20 aja. Tuh, jadi ya. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini sebenarnya tingginya bisa dibuang ya. Tuh, jadi ya dia akan mengikuti isi kontennya. Bisa kita buang sebenarnya, teman-teman ya. Jadinya kayak gini. Ini warna hitamnya kayaknya masih kurang tebal ya. Saya tebalin lagi menjadi 0,4 coba. Supaya dia lebih kelihatan. Oke, ada problem lagi kah? Ya, tidak ada problem. Kita buka lagi. Set, 0,4, 0,6 coba. Oke, tidak terjadi apa-apa. Kita hold restart ya. Iya, ini pakai Dart. Frameworknya Flutter ya. Kategori satu mana kategori satu? Nah, ini ya. Nah, ini ya, teman-teman. Coba saya tes dulu. Saya masukin teks asal. Nah, kita update ya. Nah, ini bisa boleh boleh dinaikin lagi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya kurang tebal nih. Nah, bisa dinaikin lagi ya, teman-teman ya. Ini kenapa ya? Ini kok jadi nggak bekerja nih warna hitam. Warna hitamnya karena nggak punya tinggi. Oke, jadi dia nggak bekerja ya, teman-teman. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini gimana, Bang? Nah, gampang. Kalian pakai position, kasih left-nya 0, kanannya 0, top-nya 0, bottom-nya juga 0. Nah, bisa seperti itu ya. Kita bikin jadi 0,4 aja. Nah, gitu. Kurang tebal, dibikin 6. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, next kita pengen dia itu ngambil data dari data dummy yang kita bikin ya, kategoris. Nah, gimana caranya? Gampang. Tinggal masuk ke sini, kita panggil kategoris length, lalu kita tangkap ya nilai itemnya, begini. Lalu kita tampilkan deh. Itu kan ada foto, ada icon, ada kategori name. Ya kita tampilkan teman-teman. Kan? Lalu ada kategori name di sini ya.
Save. Nah, pizza itu dia butuh tambahan satu field lagi ya kalau mau lebih kece teman-teman. Saya tambahin aja sales 1000. Yang ini sales 300, 2,5, 120. Ini 130, 90, 33, 20, 10, 4. Nah, gitu ya. Saya back lalu saya buka lagi. Set. Nah, baru kita tampilkan salesnya di sini ya. Nah, ini kan karena dia number, kita harus bungkus di dalam string. Hasilnya kayak gini. Nah, itu kalau kita lihat di situ ada 849 items ya. Nah, tinggal masukin itemsnya. Atau saya ganti jadi sales lah. Nah, 1000 sales, 300 sales, 2,5 sales. Seperti itu ya. Itu jadi, teman-teman. Oke. Jadi ya sesimpel itu ya untuk membuat UI-nya. Oke, gampang ya, teman-teman ya. Gampang ya. Untuk kategori 1. Oke, lanjut ke kategori 2. Untuk listnya saya akan menggunakan list yang sama aja. Mari kita copy aja nih listnya. Lalu kita masuk ke kategori 2 ya. Nah, kita masuk ke controllernya, kita masukkan listnya, baru kita tampilkan di sini. Oke, nah kategori 2 itu menggunakan grid ya, teman-teman. Nah, jadi mau bikinnya gampang. Oke. Tinggal kita bikin aja gridnya ya. Tapi sebelum grid itu ada title ya. Nah, ini kalau UI-nya seperti ini, em, boleh pertimbangkan dihapus abadnya bisa juga ya, teman-teman. Atau pakai kolom juga bisa nih. Ya, pakai kolom berarti ketik teks B20 dulu. Misalnya kategorinya apa nih? Shoes misalnya ya. Nah, seperti ini. Kalau kurang besar tinggal digedein ya. 30, kasih jaraknya 20 aja. Oke. Lalu kita bikin grid 2 ya. Grid 2. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, kita lihat dulu. Ini kita kasih cross satu dulu ya, supaya dia rata kiri. Good. Lalu kita kasih jarak. Jaraknya 8 aja. Nah, ini aspek rasionya ini ya. Kita sesuaikan lagi supaya dia lebih tinggi ya ukuran itemnya. Jadi tinggal kita atur aspek rasionya menjadi 1,0/1,4 ya. Nah, sehingga dia terlihat lebih tinggi, teman-teman. Oke. Nah, next di sini masih pakai cone image ya. Kita pakai cone image aja. Container with image. Good. Lalu kita kasih child dan kita kasih start. Lalu kita kasih kontainer lagi yang berwarna hitam dengan opacity 0,4. Oke, sesimpel itu, teman-teman. Lebar dan tingginya buang. Kontainernya dikasih clip. Clip anti alias. Set. Nah, good. Lalu kita kasih ini bisa pakai kolom bisa ya. Kita kasih kolom aja. Kita kasih main n ya. Lalu kita bikin teks B20. Jangan lupa dibikin warna putih ya. Oke. Lalu kita kasih jarak lagi 12 dan kita ketik teks 16 boleh ya. Jangan lupa warnanya dibikin putih ya. Nah, dibikin putih, jaraknya terlalu jauh, saya pakai 6 aja. Sip. Nah, ini dikasih cross start ya. Cross start dan dikasih padding kontainernya 20 aja. Nah, atau 12 juga boleh. 12 aja ya. Nah, kayak gitu. Nah, gimana supaya dia ke tengah? Nah, itu kalian kasih nih cross axisnya dibikin center ya. Salah ya, teman-teman. Oh, kontainernya dulu dibikin full, lalu main axisnya dibuang. Enggak dong, salah. Cross axisnya yang dibuang ya. Nah, supaya dia ke tengah, teman-teman. Gitu. Oke. Lalu kita lihat apakah sudah sesuai.
Nah, kalau sudah sesuai, kita konsumsi list kategorinya yang sudah kita buat tadi itu. Ya, kita konsumsi. Seperti ini, good. Tampilkan icon ya. Lalu di sini ada kategori name. Nah, di sini kita masukkan item sales. Nah, jadinya kayak gini ya, tuh. Oke, ini referensi desainnya. Yang ini, kategori 2, hasilnya seperti ini. Gitu, gengs. Cukup mudah ya, cukup mudah teman-teman ya. Memang tidak sulit sih, memang tidak sulit teman-teman. Oke, cukup mudah. Kita lanjut ke kategori 3. Nah, kita lanjut ke kategori 3. Nah, kategori 3 saya sama ya, saya pengen copy list dari kategori sebelumnya. Lalu saya buka kategori 3 dan saya tempel listnya di dalam controller. Oke, setelah itu kita coba bikin teks B30. Kita tulis di sini misalnya furniture atau men aja kategorinya. Nah, kategorinya misalnya men atau woman. Kategorinya woman misalnya kita kasih jarak dulu di kolomnya jangan lupa dikasih cross tab ya, teman-teman. Nah, kita kasih jarak 20. Lalu kita bikin grid. Ini gridnya grid 3 ya. Kita pakai grid 3. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini sudah bagus, teman-teman. Sudah mantap. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin, nah itu bisa pakai circle image ya. Kalau misalnya pengen dibikin melingkar. Nah, bisa pakai circle image. Nah, tapi kita kasih expanded. Jangan pakai expanded sih. Pakai apa ya? Kita bisa mainin radiusnya. Oke, nah ini kalau kasusnya seperti ini, nah saya biasanya memainkan yang namanya layout builder teman-teman ya. Nah jadi kita bikin layout builder, konteks, constraint, supaya apa? Supaya saya bisa mengambil lebar si widget yang oranye ini teman-teman ya. Karena kan itu kan ukurannya bakal berubah-berubah ya nggak? Nah jadi kita bisa menggunakan layout builder, radiusnya kita atur menjadi max width dibagi 3 ya. Nah gitu. Jadi ya nanti kalau di resize dia akan ngikutin teman-teman ukurannya tuh. Gitu ya tuh. Ya tuh. Seperti itu. Oke. Next, kita lihat lagi. Di situ di bawahnya ada teks ya. Kita bikin teks 16 saja. Jangan lupa dibikin pakai warna. Warnanya kayaknya nggak usah kita rubah, teman-teman. Nah, setelah itu ya kita hubungkan ya dengan sebelum itu kita kasih main center dulu ya. Nah, supaya dia alignment-nya ke tengah. Oke, pastikan teman-teman menambahkan main center. Setelah itu baru kita konsumsi listnya ya. Oke, kita konsumsi listnya dan kita tampilkan icon dan kita tampilkan juga kategori name. Set. Nah, jadi ya. Setelah jadi gimana, Bang? Nah, setelah jadi kalian lagi lihat lagi nih apa yang kurang nih. Oh, ternyata radiusnya pengen dinaikin. Boleh, teman-teman. Nah, jadi terlihat lebih besar. Nah, kalau overflow itu kalian naikin aspek rasionya. Ini jadi 1,2 misalnya. Nah, gitu ya. Tinggal dinaikin aspek rasionya. Kalau misalnya tadi overflow ya, seperti tadi. Kalau sudah beres, em, ini teksnya kita bikin bold aja kayaknya cantik ya, teman-teman. Kita bikin bold aja dan kita kecilin coba. Nah, kasih jarak deh, jangan terlalu mepet, dikit aja, 6 aja deh. Nah, kayaknya lebih oke ya, teman-teman. Nah, nanti kalau udah selesai, kalian buang warna oranye. Warna oranye itu hanya untuk membantu ya, seperti itu. Ini katanya jangan woman lah, kita ganti aja di food ya. Nah, seperti ini. Jadi ya, ini untuk kategori 3. Kategori satunya seperti ini, kategori duanya seperti ini, kategori tiganya seperti ini, teman-teman. Oke, cukup mudah ya untuk yang kategori 3.
Kita lanjut ke kategori berikutnya, yaitu kategori 4. Nah, ini seperti biasa kita copy dulu ya listnya dari dari halaman sebelumnya, lalu kita tampilkan di kategori 4 ya, ditaruh di controller. Oke, lalu kita atur paddingnya jadi 20, kita bikin teks B 30, tulis aja jadi food juga ya. Saya pakai food aja, food. Oke, kita buka dulu kategori 4-nya. Set. Nah, saya kasih jarak 20. Nah, itu bikinnya pakai apa Bang kayak gini? Nah, ini sebenarnya terlalu kecil ya. Ini terlalu kecil nih. Sekalian saya perbaiki deh desainnya ya. Ini terlalu kecil nih. Kita gedein. Nah, kenapa ini terlalu kecil? Mungkin kalau buat teman-teman ini nggak masalah ukuran segini, tapi buat orang bule ya, kalau tombolnya sekecil ini, takutnya dia salah tap teman-teman. Nah, tadinya mau ngetik fashion, dia malah ngetap grid gitu ya. Jadi ya hati-hati teman-teman. Kita coba tinggiin, perbesar. Gimana nih perbesarnya di buttonnya ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa, kita skip dulu ya teman-teman. Saya agak kesulitan untuk mengatur size-nya. Kita kasih apa ya? Oh, kita biarin dulu. Kita biarin dulu aja ya teman-teman. Saya kesulitan untuk ngasih size-nya. Takutnya kelamaan. Oke. Nah, jadi kita bikin list. Nah, ini bikinnya bisa pakai list horizontal ya. Ya, tapi pastinya teman-teman harus bikin listnya dulu. Nah, bikin dulu listnya. Oke. Nah, misalnya di sini kategorinya main course, drinks, lalu apa lagi ya? Saya bikin saya bikin snack, drinks. Satu lagi saya bikin dessert. Oke. Kategoris apa ya? Produk kategoris lah. Saya bikin beda ya nama variabelnya. Jadi produk kategoris. Kategoris. Oke, kita balik ke view lagi. Nah, gimana cara bikin list horizontalnya? Pertama-tama kita bikin itemnya dulu ya. Itu bikinnya bisa pakai kontainer, bisa pakai card bisa. Tapi kali ini saya akan menggunakan kontainer aja ya. Kontainer with radius. Kita buang konstannya. Nah, seperti itu. Tingginya dibuang. Kita kasih padding. Nah, kita kasih padding simetrik ya. Vertikalnya kita bikin 4 aja. Horizontalnya kita bikin 12. Setelah itu kita kasih child. Dan kita kasih center. Lalu kita kasih text. Teksnya apa ya? Teksnya kita pakai teks B16 saja. Nah, gitu ya. Nah, gimana mengkonversi ini menjadi list view horizontal? Gampang, kalian tinggal tekan Alt Shift H bisa juga atau Alt Shift J. Nah, di sini saya pakai Alt Shift J aja. Boom. Nah, save. Nah, dia menjadi list view horizontal. Jangan lupa dikasih clip none ya, supaya nggak kepotong tuh. Itu kan kepotong ya, teman-teman. Dan jangan lupa dikasih margin juga. Margin 12 saja. Kalau kejauhan dikurangin jadi 8. Gitu ya. Dan ini kalau saya lihat dari UI-nya sih agak lebih besar ya paddingnya. Boleh ditambahin jadi 24 teman-teman. Nah, gitu. Setelah itu ya udah kita konsumsi list yang kita punya nih. Ambil itemnya seperti ini. Item kita masukin langsung ya di sini ya. Item save gitu tuh. Udah deh, selesai ya teman-teman. Sesimpel itu. Fontnya kayaknya saya kecilin aja jadi 14. Boldnya saya hilangin. Nah, kayaknya bagusan bold sih. Kayaknya bagusan bold ya. Warna oranye silahkan disesuaikan ya teman-teman. Kalau pengen dibikin hijau juga boleh. Nah, kalau pengen dibikin hijau jadi seperti itu, teksnya dibikin putih.
Gitu, teman-teman. Untuk seleksinya itu menggunakan state management ya. Jadi kalau kalian pengen bikin dia bisa dipilih-pilih, ya kita harus menerapkan state management seperti itu. Oke. Ini kita kasih cross start ya supaya dia menjadi rata kiri. Jaraknya 20, oke lah. 20 oke. Nah, setelah itu di sini kita kasih jarak lagi 8 aja ya. Kita bikin grid 2. Oke, kita bikin grid 2. Saya kasih jarak 8. Set. Oke, lalu kita bikin cone image lagi ya. Lagi-lagi kita bikin cone image. Kita kasih child. Kita kasih stack ya, teman-teman ya. Kita kasih stack. Child. Kita kasih stack. Lalu kita kasih container. Lebar dan tingginya buang. Dibikin jadi hitam. Kita kasih lagi opacity. Opacity-nya samain aja 0,4. Save. Nah, jangan lupa kontainernya dikasih klip anti alias. Setelah itu kita kasih kolom ya. Kita kasih kolom, bungkus dengan kontainer, kasih W100, kita kasih main N ya. Kayak gini. Lalu kita bikin teks teman-teman. Teks B16 saja. Jangan lupa dibikin putih. Itu. Lalu kita kasih jarak lagi 6. Kita kasih teks 14 saja. Nah, jangan lupa dikasih warna putih. Jaraknya terlalu jauh nih. Saya bikin jadi 4 coba. Oke, 4 oke ya, teman-teman. Nah, ini supaya ada jarak di kontainernya, kita kasih padding 12 saja. Tuh ya. Bang, ini kan agak tinggi si kontainernya. Bisa kita bikin lebih tinggi. Tinggal atur aspek rasionya. Jadi 1,4. 1,0 berbanding 1,4 ya. Atau saya pakai 1,3 aja. Nah, gitu ya. Teksnya kita gedein lagi 18. Nah, baru kita konsumsi listnya ya. Gampang. Nah, seperti ini. Lalu kita tampilkan ya. Sales item. Sales aja ya. Nah, jadi teman-teman ya. Tuh kita lihat. Set. Tuh. Jadi ya teman-teman. Jaraknya kayaknya terlalu mepet nih yang main course ini. Saya bikin jadi 12 saja. Nah, kita bikin jadi 12 saja supaya dia tidak terlalu mepet. Dan lagi-lagi ini terlalu kecil teman-teman. Jadi boleh kita gedein. Kita gedein. Nah, ini gedeinnya gimana? Bisa kita tambahin vertical paddingnya ya. Kita tambahin jadi 8. Nah, jadinya dia terlihat lebih besar ya. Atau 12 coba. 12 kayaknya masih oke, teman-teman. Saya pakai 10 aja deh. Nah, kita pakai 10 aja ya. Jadi jangan terlalu kecil, teman-teman. Tuh, jangan terlalu kecil. Oke. Ini untuk kategori 4 ya. Kategori satunya seperti apa tadi? Kategori satunya seperti ini. Ini referensi desainnya. Oke. Set, set. Nah, kategori 2-nya seperti ini. Referensi desainnya ini. Oke ya. Kategori 3-nya seperti ini. Nah, referensi desainnya ini. Kategori 4-nya kita lihat seperti ini. Nah, referensi desainnya seperti ini. Nah, kita sedikit improve ya di bagian ini karena terlalu kecil. Oke. Gitu, teman-teman. Mudah ya? Mudah ya?